Puji Tuhan, silakan duduk umat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat siang bagi kita semua. Salam sejahtera, salam persekutuan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita dapat bertemu pada kesempatan yang luar biasa ini, saudara. Karena tentunya dalam peribadahan kita ada kehadiran Tuhan. Dan itulah yang menjadikan, saudaraku, momen itu menjadi momen yang dahsyat, momen yang luar biasa. Karena kehadiran Tuhan tentunya, saudara, mengakibatkan yang tidak baik menjadi baik, ya, membuat orang yang lemah menjadi kuat, yang sakit pun beroleh kesembuhan, yang tidak mengerti menjadi mengerti. Oleh karena itu, penulis kitab Ibrani mengingatkan agar setiap orang percaya tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mengapa, saudara? Karena persekutuan seseorang dengan Tuhan itu menjadi penentu kuat atau lemahnya dia di dalam menjalani hidup. Karena Yesus berkata, dia itu adalah pokok anggur dan kita ini cabangnya. Jadi kalaupun cabang itu kelihatan usang, kelihatan layu, kelihatan sepertinya tidak ada harapan. Tapi kalau cabang itu masih melekat dengan yang namanya pokok, yaitu Yesus, saya mau katakan masih sangat besar pengharapan pada cabang itu. Dan pokok itu akan terus menopang cabang itu. Selagi cabang masih bersekutu dengan pokok, maka cabang itu pasti akan terus mengalami pertumbuhan, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan persekutuan itu tentunya terjalin lewat ibadah, baik secara pribadi, ya, di rumah-rumah kita, di tempat di mana kita tinggal, dan secara berjemaat seperti ini. Baik, puji Tuhan, saya mengajak kita membuka satu bagian dalam Alkitab, kitab 1 Raja-Raja pasal 17. Kitab 1 Raja-Raja pasal 17. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Namun tidak akan saya baca secara keseluruhan. Saya akan membaca beberapa ayat untuk memandu kita supaya kita mengerti alur daripada pemberitaan firman Tuhan ini. Jikalau Anda sudah ketemu, saudara boleh konfirmasi dengan berkata amin. Masih 15 orang. Amin. Yang sini SD 002. Yang kencang lah suaranya. Udah ketemu? Iya, puji Tuhan. Baik, saudara, pada kesempatan ini saya rindu berbagi firman Tuhan dengan satu topik, dengan satu tema, pentingnya pemikiran logis teologis di tengah krisis. Ya. Pentingnya pemikiran logis teologis di tengah krisis. Yang biasa, yang dikenal oleh masyarakat umum, baik dalam dunia sains, yang biasa dikenal itu adalah rasional dan irasional. Ya. Ketika sesuatu itu dapat dimengerti oleh nalar berpikir manusia, maka itu disebut rasional. Lalu ketika sesuatu itu tidak dapat diterima oleh nalar berpikir manusia, disebut irasional, tidak masuk akal. Tapi saya harus mengingatkan kita bahwasanya kita tidak bisa berpijak, berdiri hanya di dalam dua aspek tersebut. Mengapa? Kalau kita hanya berdiri di sana, hidup di sana, berarti kita ini adalah ateis praktis dalam kehidupan. Kita tidak mempercayai ada Tuhan. Seseorang yang percaya Tuhan, maka seseorang itu harus mengakui yang namanya Allah itu adalah Maha Kuasa. Omnipoten, dia Maha Kuasa. Lantas kalau dia Maha Kuasa, maka tidak hanya sebatas rasional, tetapi ada aspek yang selanjutnya melampaui rasional, di atas akal. Jadi ketika 5 roti misalnya, 2 ikan dibagi kepada 5.000 orang lebih, bahkan sisa 12 bakul, Anda tidak dapat menyimpulkan ini irasional. Tetapi ini justru rasional, ini melampaui akal. Mengapa bisa? Kembali kepada sifat pribadi Allah yang omnipoten itu. Dia Maha Kuasa.
karena Dia Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Ya, saya berharap dan bergumul saudara bisa masuk ke dalam pemberitaan firman ini. Karena kalau hanya saudara duduk dan mendengar seperti halnya saudara mendengar berita tentang Brigadir J, maka pulang dari sini tidak bisa jadi, potensinya kecil untuk mengalami suatu pengalaman yang baru dalam diri saudara. Nah, mengapa ini penting saudara? Di dunia barat, bukan hal yang baru, Alkitab itu dikurangi isinya. Kontennya itu disortir. Ya. Ada istilah demitologisasi. Demitologisasi ini suatu istilah di mana setiap bagian yang menurut mereka irasional, tidak masuk akal, dibuang. Contoh 5 roti 2 ikan memenuhi kebutuhan 5.000 orang lebih. Ini karangan si penulis, kata mereka. Teolog-teolog barat berkata begitu. Buang. Nabi Nuh dengan krunya hanya istri, 3 anak, 3 menantu menyelesaikan satu kapal yang hampir 1,5 lapangan sepak bola. Ini karangan si penulis ini. Mana mungkin? Karena apa? Semua diusahakan rasional. Buang. Saudara, betapa bahayanya spirit yang seperti ini. Dan sebenarnya di Indonesia sendiri pun sudah banyak yang hidup di situ. Dia hanya akan menerima sesuatu itu kalau akalnya paham, akalnya mampu memahami. Sementara saya katakan bahwasanya dari sisi teologis tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu dulu saudara kita pahami dan kita percaya itu. Amin. Maka akan berkurang orang-orang mengalami kemahakuasaan Allah. Karena apa? Berusaha sesuatu itu logis. Lalu bagaimana ceritanya seseorang yang sudah diponis ya, diponis stadium akhir ya penyakitnya dan mungkin hanya umur beberapa hari, lalu di scanning lagi ya, diperiksa lagi, penyakitnya udah nggak ada. Mau dari sisi, mau gimana mau jelasinnya secara ilmiah? Kalau hanya harus berusaha secara empiris sesuai sains, maka kita membuang ketuhanan itu. Karena bagi Tuhan saudara nggak butuh 1 menit kalau Tuhan mau bekerja, terjadi seperti yang dikehendakinya. Amin. Kalau kita masih hidup di keadaan, di pemikiran yang seperti ini, kita akan menjalani hidup penuh optimisme yang tinggi di luar sana. Kita nggak akan hanya bersorak glory dalam ruang ibadah, tapi kita akan memperlihatkan itu di dunia nyata, di kehidupan kita sehari-hari. Mengapa ini perlu saya sampaikan kepada kita? Saya tadi mulai 11.24. Jadi saya kan udah biasa menyampaikan firman Tuhan hanya 15 menit lebih. Jadi nggak lama. Ya, Roida nggak lama saya nyampaikan firman. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Mengapa saya mengajak saudara merenung ini? Saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai dosen harus melihat kehidupan yang up to date. Jadi apa yang ada di media sosial itu merupakan indikator bagaimana kehidupan moral manusia sekarang ini. Bagaimana kehidupan rohani manusia sekarang ini. Dan kelihatan saudara banyak sekali yang memperlihatkan pesimisme itu banyak sekali. Ya. Sehingga unik-uniknya itu kan terbaca, kita tahu dari secara psikologi, ini keadaannya gitu. Dan tentunya gereja harus bisa menjawab itu. Gereja harus bisa mengisi kekosongan-kekosongan itu. Ya kecuali personal individu-individu itu yang menolak, itu lain cerita. Tapi gereja harus terus bergerak untuk menyampaikan kebenaran. Ini masih introduce ya, masih pendahuluan. Nanti kalau udah lapar bilang supaya saya aminkan. Jangan nanti pas present worship tadi kan Hosana, Hosana. Baru pas saya beritain firman Tuhan menurut ulama langsung saya dengar suara salibkan dia, salibkan dia. Kan di Yerusalem itu begitu. Waktu Yesus datang ke Yerusalem, Hosana, ambil daun palem, Hosana, Hosana. Tiba Yesus nyampaikan firman yang keras, salibkan dia. Jadi saya sangat tidak berharap mendengar itu di ruangan ini.
Enaknya khotbahnya tapi aku sudah lapar. Bapak itu nggak tahu saya asam lambung. Lambung kiri atau lambung kanan, lambung depan atau lambung belakang. Slow. Jangan lupa ada hal-hal yang teologis dan itu real dalam kehidupan kita. Oke, saya mencoba menyampaikan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Batam, tanggal berapa sekarang? 11 September 2022. Baik, ya temanya udah jelas sehingga pulang nanti jelas. Ya, pentingnya memiliki pemikiran yang logis, teologis di tengah krisis. Nah, kita lihat teksnya. 1 Raja-Raja pasal 17. Nah, kenapa saya mencantumkan istilah krisis di situ? Pada waktu pelayanan Elia ini memang sedang krisis. Krisisnya itu baik dari aspek spiritual, kehidupan moral yang begitu rusak. Israel waktu itu dipimpin yang namanya Nabi Ahab, dia sebagai raja. Tapi Raja Ahab ini jahat sekali di mata Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat dia lebih jahat dari raja-raja yang sebelumnya. Apalagi setelah dia menikah dengan seorang wanita yang tidak takut akan Tuhan yang bernama Isabel. Isabel ini suka mencela matanya. Tetapi jangan sampai setiap kali Anda melihat orang bercela Isabel. Tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu konsepnya. Memang dia suka bercela Isabel ini. Nah, dan banyak sekali yang mengikut kepada yang salah, penyembahan-penyembahan berhala. Elia dalam posisi yang begitu sulit. Sampai dia harus pergi ke tepi sungai Kerit atas perintah Tuhan dan dia di sana dipelihara Tuhan melalui burung gagak. Krisis secara spiritual. Secara lahiriah, kebutuhan pangan juga krisis. Karena waktu itu sedang musim kemarau, tidak turun hujan dalam waktu beberapa lama. Dan itu atas iman permintaan daripada Elia. Jadi Elia sedang berada pada situasi sulit. Nah, waktu situasi sulit seperti itu, firman Tuhan datang kepada Elia. Nah, kita mulai ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sungai Kerit yang dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya, ya. Jangan mencari sungai Kerit ini di Batam karena nggak akan ketemu, ya. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat. Sarfat ini nama daerah yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, mulailah hal-hal yang logis teologis ini harus ada pada diri Elia dan ada pada kita. Mengapa saudara penting kita memiliki pemikiran logis teologis? Karena jika tidak memiliki pemikiran yang logis teologis, maka kita akan menerima firman Tuhan itu secara parsial, sebagian. Yang enggak logis menurutmu, engkau akan tepikan itu, engkau akan sisihkan. Ya. Dan itu akan merusak iman, merusak ketaatan. Pada akhirnya kan, Elia ini kan taat kepada Tuhan, dia pergi kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu, mengapa pemikiran logis teologis ini menjadi suatu perenungan dan berdasar pada ayat ini? Perhatikanlah firman Tuhan dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, ya kan? Bersiaplah pergi ke Sarfat, ayat 9, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Biasanya yang umum itu, janda itu kalau nggak janda kaya, janda kembang. Lah ini janda bukan miskin, dibawa melarat. Karena dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Kalau ditaruh survei, ini kita semua dimanapun tinggal, walah, lebih daripada itu. Bahkan ada yang bolak-balik tadi mau ke sini, bolak-balik buka lemarinya, bingung mau pakai baju yang mana. Yang ketawa pengalaman. Dia hanya punya tepung sedikit, minyak pun sedikit. Sampai dia bilang sama Elia, kalau setelah kami mengolah ini, kami makan, lalu kami akan mati. Itu keadaan daripada janda Sarfat ini. Lah Tuhan, logis dong Tuhan. Kan Tuhan mau pelihara saya ini, saya lagi susah ini. Saudara harus berimajinasi kepada situasi itu supaya bisa menangkap firman ini. Sulit situasi Elia, lalu datang firman, aku mau pergi ke sana, ke Sarfat. Aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memelihara engkau. Kira-kira begini, kita lagi susah nih,
lagi susah, berada di simpang dam Muka Kuning. Sulit kita. 6 bulan 13 hari gak kerja-kerja. Semua sudah habis, kecuali yang belum. Lalu kedengaranlah firman, datang firman ya. Kita masuk ke dalam situasi itu. Katakanlah namanya si Frankfurt, supaya tidak ada di sini, karena hampir kujamin gak ada nama Frankfurt di sini. Karena itu nama kota di Jerman. Frankfurt. Pergilah ke rumah sana, blok ini, aku sudah perintahkan dia memelihara engkau. Yang kita tahu, yang dimaksud Tuhan itu jauh lebih susah dari kita dan gak punya apa-apa. Saudara, emang mudah menerima itu? Logikamu akan betul-betul berperang dengan yang namanya imanmu. Ini suara Tuhan atau hantu? Kan beda-beda tipis, Tuhan, hantu. Masa iya? Kalau dibilang, pergilah kamu Frankfurt ke rumah wali kota, karena sudah kuperintahkan dia. Oh, ini logis. Saya orang susah disuruh ketemu sama orang kaya, orang mapan. Logis. Tapi saudara, gak boleh hanya logis. Logis teologis yang saya maksud ini emang tidak bisa waktu yang begitu cepat ini, tapi saya berusaha memadatkannya sepadat-padatnya ya, supaya saudara mengerti. Logis teologis itu artinya apa? Setiap kita berpikir, jangan kosongkan, jangan alpa di situ tentang pemahaman kita akan Allah. Sebab meskipun kita tidak mengerti sesuatu itu, bahkan ketika misalnya kita berjalan lalu betul-betul tembok di depan kita, itu logisnya nggak akan bisa jalan. Seperti halnya Musa, orang Israel mau menyeberang laut Teberau, logisnya memang gak ada jalan. Tapi jangan lupa sisi teologisnya Allah, yang baginya tidak ada yang mustahil. Laut Teberau pun bisa dibelah oleh Tuhan. Amin. Kalaulah semua karyawan-karyawati yang budiman, yang budimin, yang soleha dan solihin ini begitu pemikirannya, mana ada yang yang akhirnya merembes ke media sosial bersungut-sungut. Adik di Bida Ayu, bang, abang di mana? Udah lama adik nggak kerja, jemputlah 15 juta pun jadilah sinamotnya. Ay mama mia Abu Nawas. Serendah itu diri nggak ada di sini. Kalau ada kemungkinan ada. Kalau sudah punya pemikiran logis teologis, dia selalu akan percaya bahwasanya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia akan selalu percaya seluruh aspek hidupnya itu ada dalam kendalinya Tuhan, dan semua akan baik-baik saja. Naik minyak, ya kan? Saya pun baru menyadari itu. Saya pergi pom bensin, berapa bang? 50.000, biasanya udah mau hampir penuh batangannya. Saya lihat 5 liter, 10.000 1 liter. Lalu orang jangan. Saudara udah berapa kali naik BBM? Gak tahu lagi udah berapa kali. Hal yang sama akan berlaku. Kemarin-kemarin naik dan Tuhan tetap pelihara kita sama. Tuhan akan pelihara kita juga saat-saat ini. Tuhan akan buka jalan juga, jalan-jalan berkatnya. Ini kalau punya pemikiran logis, teologis. Kalau logisnya gak ngerti lagi. Kau tahu, seginilah sekarang uang kos kami segini. Ketemu lagi sama yang satu frekuensi. Yang gak logis teologis. Iya kan, aku pun kayaknya mau pulang ke kampung. Iya, kapan kau pulang biar sama kita ngambil tiket. Jadi mundur. Padahal yang di kampung pun udah dorong anaknya. Kapan kamu merantau? Pengen juga mama dikirimi dari Batam. Dikirimi roka-roka. Kalaupun gak bisa ruko, kamu beli minimal roka. Dikirimi otak-otak, sedangkan kalau kamu di sini mama yang terotak. Kan gitu. Yang di Batam mulai mengarang bebas. Di kampung lebih enak. Siapa yang bilang? Sampai kamu di kampung, mak, aku mau pergilah bulan depan. Hidup itu di mana kamu berada, semua membosankan, semua akan sulit. Ketika pemikiranmu itu hanya logis, berusaha semua sesuai dengan logika. Tapi kalau logis teologis, selalu kita akan melihat di tengah kesulitan pun ada peluang di situ. Ada berkat di situ. Ya, ada berkat di situ. Baik, supaya tidak sampai terdengar seruan salibkan dia. Saya percepat, tapi saudara perhatikan baik-baik supaya saudara ngerti. Karena saya udah terformat
Kalau nyampaikan firman itu mau khotbah kayak apa namanya, saya harus mengajar firman gitu loh. Supaya orang itu ngerti, pesannya sampai. Bukan yang diingatnya nanti, apa tadi firman Tuhan? Aku ingat ada yang lucu lah. Lucunya aja yang kamu ingat, kamu nonton Andre lah. Andre Taulani, lapor Pak. Gak usah dengarkan firman. Firman ini bertujuan untuk membawa kita lebih mengenal Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan dan hidup dalam Tuhan. Amin ya. Jadi kan gak logis kalau mau dilogis-logiskan. Masa nyuruhnya Tuhan ini kok gimana bunyinya ini? Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diam di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Yang disuruh memelihara dia orang yang sudah nyaris mati, gak punya apa-apa. Tapi ketika seperti Elia memiliki pemikiran yang logis teologis itu, dia tahu Tuhannya ajaib, dia jalan. Jadi mengapa penting saudara memiliki pikiran yang logis dan teologis di tengah krisis? Supaya apa? Supaya situasi yang krisis tidak tambah tragis, tidak tambah miris, tetapi justru kita bisa tersenyum manis. Amin. Elia ini tersenyum manis karena dia terpelihara sekalian. Janda dan anaknya itu terpelihara loh. Minyak dan tepung itu nggak habis-habis. Nanti saudara baca ya. Yang nggak baca nggak dapat nilai. Kalau disuruh baca-baca di rumah supaya ngerti. Karena kalau saya baca semua di sini, benar bisa terdengar suara itu pelan-pelan, salibkan dia. Jadi saya kan udah terbiasa, yang namanya ngajar bisa sampai 1 hari. Kalau saya duduk 1 hari atau menyampaikan firman di sini 1 hari, yakin saya pas saya baca ke bawah, saya melihat ke depan udah habis orangnya. Ya Oma sahidmu paditah katanya, sama kaulah sakitmu, begitu katanya. Tapi di sini tidak. Amin ya. Amin. Amin. SD 001, Tanah 002. Kapan kami tamat Pak? Terus Bapak bilang SD 001. Supaya nggak tegang-tegang aja saudara. Ya. Jadi mengapa kita harus memiliki pemikiran logis teologis itu? Tadi karena supaya kita tidak menerima menghidupi firman itu secara parsial, tapi secara keseluruhan. Ya. Dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16 ini sebenarnya ada beberapa fakta yang dapat kita lihat bahwasanya kita harus berpikir yang logis teologis. Pertama misalnya gini, perintah Tuhan kadang seperti tidak logis tetapi sudah pasti tujuannya baik untuk kita. Ayat 8 dan ayat 9. Perintah Tuhan itu gak logis. Kalau mau ikut kan nalar berpikir. Tapi kalau logis teologis maka kita akan taat loh, kita akan jalan. Karena apa? Kalau Tuhan yang suruh pasti tujuannya baik. Yang kelihatan buruk bukan berarti buruk. Saya nggak tahu siapa yang menemukan pertama kali buah durian. Dialah orang yang paling berbahagia dan punya andil penting untuk sejarah peradaban tentang perbuahan di dunia ini. Karena kalau nggak kenal, dilihat begitu kan nggak ada menariknya itu. Nggak ada yang menarik. Yang bener aja. Duri semua kok. Tapi ternyata orang yang pertama kali itu buka, berusaha pengen tahu, dan membukanya pun itu pertama kali dia nggak ngerti. Di kemudian hari kita ini tahu ada ternyata jalurnya. Tapi saya yakin masih banyak yang nggak tahu itu sampai sekarang. Dibacoi secara serampang 12, hancur dalam. Padahal udah ada jalurnya. Nah di kemudian hari orang tahu jalurnya. Yang pertama kali itu setelah buka, wah wangi sekali. Pelan-pelan dia makan karena kalau itu racun supaya pelan-pelan dia mati. Jangan cepat-cepat. Loh orang pertama kali yang menemukan. Makanya dalam sistem kerajaan semua makanan minuman raja kan harus dicicipi dulu sama ininya, sama bawahannya. Kalau beracun dilihat dulu, nggak mati baru dia makan, baru dia minum. Ya seperti itu. Lalu dia makan, enak sekali. Makin dalam makin enak. Jadi yang kelihatan buruk bukan berarti sama dengan buruk. Ya padang gurun itu nggak usah kita ini penelitian, dengar kata padang gurun itu nggak menarik. Tapi justru sepanjang di padang gurun justru orang Israel mengalami banyak mujizat Tuhan loh. Semakin mengenal Tuhan mereka, ya kan? Jadi dalam hidup ini Anda nggak bisa tolak yang namanya sakit, nggak bisa. Mau berdoa, doa berantai, doa beruntun, doa semalaman, semalam suntuk, doa pagi siang sore, macam-macam silahkan. Pasti suatu waktu Anda akan sakit. Karena apa?
Anda harus mengenal dia juga. Secara real dia itu Yehova Rafa. Apa arti Yehova Rafa? Allah yang menyembuhkan. Emang mau Anda hanya dengar cerita orang? Sehingga seperti ada nyanyi satu orang, dia nyanyi begini. Dia nyanyi ini orang buta. Burung nuri katanya, terbang tinggi katanya. Temannya bilang, jangan kau ubah-ubah lagu itu. Aku gak ubah, karena aku gak pernah lihat. Makanya semua kuakhiri dengan katanya. Bener ini orang buta, dia gak bohong. Dia hanya dengar orang bilang burung nuri itu terbang tinggi. Entah dia dibohongi atau enggak, makanya dia pakai katanya. Mau jadi pemuda, jadi orang tua yang Kristen yang selalu katanya. Nanti semua lagu kamu tambahi, Tuhan Yesus baik katanya, sungguh amat baik katanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik katanya. Tapi faktanya memang banyak loh orang Kristen di situ hidupnya. Muter-muter di situ nggak jelas. Pergi ke gereja pun hanya mau mengupdate status. Siang ini bersama Papa Yesus. Abu Nawas. Itu yang dibilang rohani, malam rohana, besoknya roh halus. Mama Mia. Saya lihat nggak ada di sini. Hampir tak terlihat. Hanya segitu aja. Enggak lah, ya kan? Berlalu apa? Dia bikin status karena udah September, goodbye, selamat tinggal. Agustus yang begitu susah. Selamat datang September ceria. Nanti mau Oktober gitu lagi dia buat. Jadi yang mana yang ceria? Saya lebih setuju kata Firman, hari ini harinya Tuhan. Besok harinya Tuhan lagi. Ini enggak, waduh puitis, sok bujangga. Ini bahasa Indonesia pasti 9,5 dia itu. Karangan bebas. Tanpa hipotesa, tanpa data, tanpa fakta. Pokoknya bunyi. Sehingga orang dan dibuat backsoundnya. Itu aja. Oke. Kalau kamu nggak mau nggak mau upgrade. Tapi kan kita maunya naik terus. Kalau orang tua sudah level 2, kita level 3. Amin. Iya kan? Seperti itu. Yang normalnya. Tapi kan sekarang udah banyak yang abnormal. Orang tuanya keren, dia malah turun. Malu dong, gitu loh. Nah, perintah Tuhan kadang seperti tidak logis. Kalaulah juga nggak ada iman, ini kan karena sudah ada iman itu sama janda Sarfat. Dia jujur loh, aku ini hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Aku akan mengolahnya, lalu kami makan, setelah itu kami mati. Tapi Elia bilang begini, perhatikan. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Jadi Elia taat ya, taat karena tentunya punya pemikiran yang logis dan teologis. Dia tahu Tuhannya tidak akan mencelakakan dia. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda, bukan kembang, bukan kaya, bukan seperti apa kata Yamaha, janda semakin di depan, bukan. Ini janda yang sulit, janda yang miskin, dekil, semua sama dia. Lalu ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Lalu perempuan itu bilang begini. Kemudian perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Pas ngambil, Elia bilang lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab dengan jujur loh, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, apalagi roti abon. Sedikit pun tidak ada, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, ya kan? Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang, mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami akan mati. Itu menunjukkan jelas melaratnya orang itu. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan. Inilah teologisnya, ya kan? Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Dan akhirnya ini bukan perempuan Israel, janda ini tumbuh iman dalam dirinya.
langsung punya pemikiran yang logis, teologis. Dia olah loh, dia layani itu hamba Tuhan. Bukankah sering kita seperti itu? Kebalikan daripada kenyataan daripada janda ini. Yang benar aja saya lagi susah, malah di gereja ngajak berkorban. Dari mana? Saudara, kalau punya pemikiran logis teologis, engkau tidak akan berpikir begitu. Soal nilai kan nggak menjadi tolok ukur Tuhan. Tapi bagaimana kita misalnya memberi, ini soal memberi. Karena logis teologismu, Tuhan pasti memberikan waktu untuk menuai bagi orang yang menabur. Begitu logis teologisnya. Dan memang akhirnya apa? Janda di Sarfat, hidup yang tragis itu, yang dramatis itu, berubah menjadi tersenyum manis. Elia pun begitu, terpelihara Tuhan di tengah krisis itu. Saya rindu dan saya percaya itu juga kerinduan Anda sekalian. Dalam situasi sekrisis apapun, kita ditolong Tuhan, dibela Tuhan dan memampukan kita untuk tersenyum manis kepada Tuhan dan sesama. Amin. Tetapi saudara, adalah bagaikan usaha menjaring angin hal itu terjadi apabila kita tidak punya pemikiran yang logis teologis. Tahu jaring? Tahu angin? Oke, siapa yang bisa jaring angin? Gak ada. Sampai patah pun pinggangmu gak akan dapat. Begitulah banyak orang Kristen berharap mujizat tapi pemikirannya itu logis terus. Harus sesuai dengan akal berpikirnya. Dia lupa Tuhannya itu melampaui akal pikiran. Melampaui hal-hal yang wajar. Tidak ada batas teritorial bagi Allah. Tuhan bisa bekerja kapan saja, di mana saja bagi orang-orang percaya. Nah, sedikit lagi. Jadi yang pertama tadi, perintah Tuhan itu kadang seperti tidak logis. Seperti tidak masuk di akal. Tapi kalau itu firman, camkanlah ini baik-baik. Kalau itu firman datang kepadamu, berarti Tuhan memang sedang mengujimu untuk terus berpikir logis teologis. Berpikir tentang kehebatan Tuhanmu yang memilihmu, yang sudah memberi perintah itu kepadamu. Kalau kamu lakukan, pasti ada mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Jadi saya dulu kan sekolah Alkitab saya di Binjai. Habis itu baru praktek S1, habis itu S2, nanti rencana setelah ini S-Dawet. Jadi waktu di sekolah Alkitab saya tinggal di asrama. Saya seumur-umur hidup gak pernah tinggal di asrama, tapi di sekolah Alkitab ini harus tinggal di asrama. Sarapannya bubur nasi, gak boleh dikasih garam, gak boleh dikasih gula, gak boleh dikasih apa-apa. Tak ada rasa, pokoknya kayak makan mana lah. Tiap hari begitu. Sehingga kita pun udah mulai berangsur-angsur kurus. Puasa wajib, lain lagi puasa pribadi, lain lagi puasa terpaksa. Maksudnya kita nggak ikhlas gitu loh. Akhirnya saya sakit dan parah. Lambung saya luka-luka dan sudah bocor. Jadi setiap kali makan, habis makan harus ke kamar mandi. Sebegitulah rusaknya. Akhirnya saya dipulangkan untuk dirawat di rumah. Pulanglah saya ke Batangkuis. Saya orang Batangkuis. Orang Batangkuis itu paling manis. Karena apa? Setiap ditanya dia pasti senyum manis. Di mana tempat tinggalmu? Batangkuis. Beda dengan yang namanya Gultom, sombong. Marga apa kau? Gultom. Just kidding, joke only. Tapi kalau orang Batangkuis itu memang begitu ramah. Di mana tinggal? Batangkuis. Marga apa kau? Lubis. Akhirnya saya pulang, dirawat. Obatnya banyaknya minta ampun, padahal saya nggak bisa konsumsi obat. Kami punya kesepakatan dengan obat. Saya dengan obat tidak akan saling makan-memakan. Entah dari kapan itu terjadi janji itu. Jadi saya nggak bisa makan obat. Jadi setiap obat dibeli udah mahal-mahal ini, saya buang. Tapi sembari saya buang memang saya hajar dalam doa. Udah inilah kempot banget. Lebih kempot dari Didi Kempot. Saya bilanglah sama Tuhan, saya minta tanda lah Tuhan, kalau Tuhan memang panggil saya dan ini bukan perasaan-perasaan, saya minta tanda. Besok, saya minta tanda bukan minggu depan gitu, besok saya harus sembuh Tuhan, tanpa obat. Saya buang obat ini Tuhan bukan karena
nggak mau, tapi memang nggak bisa. Saya langsung muntah. Harus, ayo nak, ayo, nggak mungkin dong udah besar gitu lagi kan. Ini pisang dikit, ini gula, Abu Nawas lah itu. Saudara tahu, besoknya saya itu sembuh. Saya bilang kalau besok saya sembuh, saya yakin itu panggilan Tuhan dan saya akan kembali ke asrama. Besoknya sembuh saya. Dan saya langsung balik memang ke sekolah Alkitab. Sejak itulah saya semakin sehat. Dan sejak itu memang waktu itu udah diharamkan. Yang namanya saksang, daging anjing semua udah haram, gak saya makan. Sampai di Batam pun begitu. Sampai saya diejek-ejek terus. Ternyata di Batam ini sedikit-dikit esek-esek dan selalu saksang. Bata apalah kau gak makan saksang. Aku bilang, aku bukan gak mau, lambungku gak cocok. Coba aja. Akhirnya saya coba pelan-pelan dengan iman dan dengan perasaan was-was. Karena apa? Kan logika kita masih ngikut loh. Selama hidup begitu. Puji Tuhan, ternyata baik-baik saja. Dan sampai ke sini baik-baik saja. Dan setelah ini kalau kalian mau ngajak saya makan saksang, baik-baik saja lambung saya. Baik-baik saja. Enggak seperti yang saya bilang itu, habis itu langsung kamar mandi. Sekarang saya baik-baik saja. Nah saudara, kalau logisnya aja mau kita ikuti, iya ya kalau makan ini nanti begini. Bisa-bisa kita gak makan apa-apa. Saya kan tahun kemarin itu secara rutin check up di RSUD Embung Patimah. Si mesin yang memeriksa saya itu, karena saya di screening secara keseluruhan, ronsen secara keseluruhan karena pengurusan nomor induk dosen nasional saya. Si mesinnya ini bilang masalah jantung saya, otomatis dokternya pun ikut bilang, dok jantung bapak ada masalah. Wah serasa, perasaan saya nggak pernah ada masalah. Masalahnya itu kalau ini pas minggu-minggu terakhir di akhir bulan. Kalau keuangan sudah mulai apa, memang jantung saya ada masalah dok. Denyutnya itu beda dok. Seperti orang bilang kan denyut nadi orang itu jantungnya hanya dalam dua keadaan berdenyut secara luar biasa. Pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. But. Yang kredit. Ya, kalau memang masih bisa kredit ya kenapa tidak. Tapi orang-orang kredit itu orang kaya loh. Makanya saya nggak pernah kredit karena saya nggak orang kaya. Saya nggak pernah kredit. Karena harga 15 jadi 25. Anda membantu mereka kan kaya. Anda orang yang sangat-sangat dermawan. Karyawan-karyawan dialer itu saudara pelihara loh. Hebat. Jadi Anda harus dikasih apresiasi dan dikasih sertifikat. Seharusnya setelah lunas itu motor. Karena Anda sumbangsinya luar biasa loh untuk pemeliharaan kehidupan masyarakat banyak. Iya, saya belum pernah bisa kredit karena saya nggak bisa. Nggak percaya, kalikan aja nanti setelah pulang. Berapa yang saudara sumbang untuk dialer itu untuk semua karyawannya sehingga mereka bisa tersenyum manis. Jadi memang sama-sama membutuhkan. Oke, nggak usah terlalu pikirkan kreditmu yang mau jatuh tempo. Jadi denyut jantung itu seperti itu memang katanya. Jadi saudara, akhirnya saya semakin hari semakin sehat dan sampai sekarang luar biasa. Jadi kalau logisnya kita ikuti semua, nggak mungkin lah. Semua kata nggak mungkin nanti. Di tengah kesempatan pun peluang justru kita lihat kesulitan. Sehingga kita nggak akan berani maju, nggak akan berani. Saya sudah alami itu, saya berpengalaman dengan Tuhan itu real setiap hari, makanya saya berani ngomong, saya nggak katanya gitu loh. Saya menikmati Tuhan dalam hidup saya. Ya. Saya punya alasan untuk misalnya minta bantuan keluarga yang udah bagus usahanya, tapi saya nggak pernah mau. Istri itu dulu kerja waktu gadis di NOK di Muka Kuning. Saya bilang sama dia, kamu betul cinta sama saya? Saya ini mau hamba Tuhan. Jadi kenapa emang? Kalau kamu yang sama saya, tinggalkan pekerjaanmu. Saya nggak mau nanti kamu gajian baru kamu susah saya suruh, karena kamu yang punya uang. Dari dia berhenti. Dan kami mulai pelayanan itu ya dari nol. Makanya ya bener, from nothing to something itu ya dari nol. Gak ada jemaat, kita berdua kayak orang gila. Kenapa kayak orang gila? Mari kita jalankan persembahan. Dia jalankan persembahan, dia todong ke saya. Kan nanti kami hitung lagi di kamar, kan uang kami 2, kan gila kami. Gila kami. Puji Tuhan gak ada yang periksa waktu itu tentang kejiwaan kami. Gak ada. Nah, perihal yang di rumah sakit itu saya dinyatakan bermasalah jantung saya. Akhirnya sekali sebulan harus cek ke sana.
Tapi setelah cek malah saya merasa nggak baik-baik saja. Nggak boleh Bapak futsal. Futsal ini hobi saya dari kecil. Tapi nggak begitu procol ya. Nggak boleh makan ini, nggak boleh gorengan, nggak boleh yang berminyak, nggak boleh yang bersantan, nggak boleh, semua nggak boleh. Mama Mia Abu Nawas, kalau saya mau mati, matilah dengan makan yang enak, jangan mati dengan makan yang tidak enak. Akhirnya saya hentikan, Tuhan, saya ingat firman Tuhan, kejadianku itu kau yang jadikan. Tapi saya berusaha menjaga pola makan, tapi saya stop. Akhirnya saya nggak pergi ke rumah sakit lagi. Udah mau setengah tahun nggak pernah lagi. Karena semakin saya makan obatnya semakin nggak enak perasaan saya. Dan ya tapi saya harus tetap menjaga diri gitu loh. Jadi saya tetap futsal, orang saya merasa baik-baik saja. Mungkin alat itu yang lebay. Ya, jantung Bapak bermasalah, sudah bilang saya di akhir bulan iya. Denyut-nyadinya beda. Kalau diperiksa semua sakit ini sakit. Akhirnya udah saya jalani hidup saya dengan normal, dengan pemikiran yang logis, teologis. Yang saya konsumsi dengan batas-batas wajar, saya doakan ya jadilah kesehatan jalan juga. Pokoknya BPK terus, ya saksang terus. Padahal udah tahu kolesterol apa, ya udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Walaupun didoakan ya nggak ada faedah. Walaupun nanti misalnya ada seseorang berdoa dari lantai 3 ini, saya percaya Tuhan. Ketika saya terjatuh, engkau akan menatang saya. Lalu lompat saudara dari lantai 3 ini. Ku yakin engkau langsung diantar ke klinik terdekat. Karena apa? Kan udah Tuhan kasih pertolongan lewat akal budi. Nah akal budi ini gak boleh berjalan sendiri, harus ada iman. Itu tadi pas aspek yang teologis itu. Aspek teologis. Dan ada satu anak gadis tinggal di gereja 6 bulan. 6 bulan itu berapa hari itu? Sekitar 180 hari, gak kerja, mulai wajahnya berubah. Bukan karena Wardah ataupun Wariplim. Mungkin pengaruh situasi itu berubah wajahnya. Dia bilang, Pak kayaknya saya mau pulang lah. Kalau kamu mau pulang kenapa gak dari dulu? Setelah 6 bulan kau menyiksa aku. Ya kan harus makan minum di gereja. Hei, kamu tahu gak? Percaya gak kamu Tuhan itu Maha Kuasa? Percayalah Pak. Terus menurutmu Tuhan lihat gak kamu sekarang ini lagi butuh kerja? Lihat Pak. Terus? Kalau Bapakmu di dunia ini lihat keadaanmu begini peduli gak? Peduli. Apalagi Bapakmu di surga. Sekarang saya bilang ikuti dulu arahan saya. Berhenti dulu kamu melamar. Oke? Dengan perbanyak jam doa. Akhirnya dia ikuti. Gak ngelamar-ngelamar dulu. Kalau nanti kamu udah mantap mau melamar, pergilah saya bilang. 2-3 hari ada yang datang. Ada adiknya ini ya Bapak ya mau kerja. Langsung dibawa. Langsung kerja. Itu aspek teologis, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Logisnya dia sudah pergi kan melamar, gak boleh juga dong. Aku percaya Tuhan, lamaranku ini semua akan diantar oleh kuasa Allah ke PT-PT yang ada di Batamindo, yang ada di Batam Center. Aku hanya duduk diam di kaki Tuhan, sebab ada firman Tuhan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Ya janganlah kau tambahi kesintingan yang ada di dunia ini. Makanya ada istilah orait labora, doakan apa yang kau kerjakan, kerjakan apa yang kau doakan. Aku percaya Tuhan, rumah 6 kali 10 akan berdiri, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berdirilah, 1001 tahun kau berdoa, gak berdiri itu kawan. Kecuali kau mulai ambil semen, sendok semen dan kau kerjain. Serius. Ini bukan Bim Salabim, bukan Gus Samsudin. Ente kadang-kadang ada logis dan teologis. Logisnya pakai, teologisnya apa lagi? Amin. Iya, sehingga itu nanti berimplikasi semua ke media sosial Anda, sehingga jadilah betul-betul bersinarlah terang itu. Melihat TikTokmu pun orang terberkati, enggak galau, bin gabut, ya kan? Pokoknya terus dia di situ mengeluh. Dia keluarga daripada keluh kesah, diperanakkan oleh keluh kesah mungkin. Jadi semua keluh kesah, setiap bernapas keluh kesah. Ishak tangis, padahal adanya Ishak tawa. Jadi yang kedua, tadi kan sedikit lagi, ini sedikit lagi. Tuhan mempunyai ragam cara untuk memelihara umatnya. Ayat 9, siapa yang dipakai Tuhan memelihara Elia? Janda yang susah. Jadi jangan berpikir begini, kalau saya nanti tinggal di sana,
tinggal saya kerja di sana, misalnya di Malaysia, saya kerja di Malaysia, pasti saya lebih baik. Di tempat yang nggak mungkin sekalipun, ya Tuhan bisa pakai itu menjadi saluran berkat bagimu. Jadi bukan persoalan di mana Anda berada, persoalannya ada Tuhan nggak di situ, gitu loh. Ya, apalagi sekarang kan Malaysia dengan Indonesia agak-agak tidak harmonis hubungannya. Ya, ada teman dideportasi dari sana. Ya. Dan kabarnya TKI di Indonesia pun masih dibekukan sebagian besar, nggak boleh masuk ke sana. Nah, itu logisnya. Tapi teologisnya, ya, kalau Tuhan buka jalan, saya bisa gitu loh. Jadi kemarin kan saya ada pelayanan ke sana 3 hari. Lalu saya dapat kabar, Pak, sekarang lagi panas Indonesia Malaysia. Oh gitu ya. Tapi saya ada pelayanan. Yang biasanya saya dari Batam Center ke Tulang Laut, akhirnya saya pakai logis. Enggak ketinggalan yang teologisnya. Logisnya saya dari Harbor B coba mungkin dari Tulang Laut lebih ketat. Saya pergi dari Harbor B lah untuk menuju Putri Harbor di sana. Dia tunjukin paspor, berapa hari, ya kasih tahu tak, udah masuk ya. Sampai di sana bilang, Pak nggak ada masalah di imigrasi, nggak ada masalah. Kok gitu Pak? Iya mereka melihat sinar kemuliaan Allah terpancar di hatiku. Begitu Pak, amin 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 kata mereka. Walaupun kadang kulihat bilang amin itu terpaksa juga mereka. Sok rohani aja, amin amin Tuhan amin. Jadi memang begitu, logisnya memang nggak bisa. Dan ini ada kawan yang udah berusaha dari Medan dia ditolak, coba dari Batam, di Batam pun ditolak. Itu logisnya karena memang lagi masalah. Tapi jangan lupa aspek teologis itu. Tuhan bisa buka jalan dari mana saja. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan, ya. Jadi Tuhan mempunyai ragam cara untuk memelihara umatnya, ya. Yang ketiga, Tuhan bisa memakai dan memberkati siapa saja. Janda di Sarpat ternyata, kan orang biasa begini, Tuhan kalau saya nanti kaya saya akan jadi saluran berkat. Ternyata enggak mesti kaya jadi saluran berkat. Buktinya janda miskin melarat, ya kan, enggak kembang jadi berkat. Saya pernah layani seseorang, dia bilang begini sama saya, singkat aja, nggak mungkin saya ceritakan panjang kali lebar sama dengan luas, ya kan? Dia bilang begini, Pak, kalau saya sudah berkati Tuhan kaya di Batam ini, saya akan datang ibadah. Hah? Saya bilang sama dia, bagaimana kalau sebelum kaya kamu mati? Hah? Kamu belum lahir baru ke neraka loh. Atau nggak usah begitu, sebelum kamu kaya, ya Tuhan sudah datang. Tapi itulah Pak, pokoknya saya tunggu kaya dulu. Seolah-olah Tuhan butuh dia, ya ngeri kan? Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja loh. Jadi jangan pesimis melihat keadaan hidupmu. Aku nanti tunggu inilah bisa jadi berkat sama orang tua. Tidak, jadi berkat itu dari sekarang. Karena memberkati orang itu dengan banyak cara. Kalau Tuhan sudah pakai kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya aja yang dibesarkan bukan dengan dengan promina, saya dibesarkan air tajin. Tahu air tajin? Purik. Kalau orang Batak, air itu nasi mendidih, diambil airnya, dikasih gula, itu serasa susu promina. Bisa juga begini, kalau Tuhan yang bekerja. Ada orang pokoknya dari hamil pertama aja baru ketahuan garis 2 udah langsung sibuk. Beli inilah, semua susu diminum, terakhir anaknya lahir balaga uluannya. Gak menentukan. Jemaah. Kalau Tuhan mau pakai kita, siapapun kita dilihat manusia, di mata manusia bisa melakukan perkara luar biasa. Jadi jangan lihat dirimu, lihat Tuhan yang memilikimu. Makanya nilaimu itu mahal. Jangan lagi buat di situ jangan bilang di dia mau anak nirajai. Ini aku jemput aku. Muluk C nomor ini. Ya. Kita itu bukan hanya anak raja, buru raja, raja segala raja. Amin. Kasih tahu lagunya itu, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja karena aku anak raja. Jangan kau perintah la 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 li. Nggak gitu ya lagunya ya, itu hanya plesetan saya aja. Karena anak raja semua nggak mau lagi disuruh apa-apa. Padahal istananya nggak ada. Raja semua, Raja Uluan, Raja Sonang, raja semua. Saya kan Raja Uluan tapi nggak ada istana saya, dayang-dayang apa lagi.
lebih hebat yang ini, yang bukan raja. Jadi Tuhan bisa memakai siapa saja. Nah ini yang terakhir kali, tadi kan terakhir, ini terakhir kali nih. Jadi saya nggak bohong. Yang terakhir kali, mujizat Tuhan terjadi bukan karena apa yang ada pada kita, tapi apa yang ada pada Tuhan kita. Yang ada pada janda Sarfat hanya sedikit tepung dan sedikit minyak. Tapi pertanyaannya, apa yang ada pada Tuhan kita? Dia punya segalanya. Kalau dia berkenan kepada kita, memberkati kita, pasti kita orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kalaupun Anda yang terdapat di sekarang ini, ada yang sedang cari pekerjaan susah sudah lama, milikilah pikiran yang logis teologis. Logisnya memang kamu lagi gak bekerja. Logisnya memang kamu sudah lamar. Ya sudah, secara teologis jangan lupa. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan pasti dijawab Tuhan. Pada waktunya Tuhan. Amin. Kalau begitu itu nanti akan mempengaruhi seluruh hidupmu. Imunitasmu pun naik. Temanmu bilang, udah kerja? Belum, tapi kok bisa senyum-senyum kok? Saya kan punya Tuhan yang besar. Kalau Tuhan sudah kasih waktunya bekerja, pasti saya bekerja. Barulah dia tanya, di mana kau ibadah? Bawa laku, ini enggak. Wah gak usah lah ikut ide ibadah, kenapa? Dia pergi malaikat, pulang kayak hantu. Aku gak mau jadi hantu. Ya kan? Makanya sulit menjangkau orang, karena dia pun gak yakin dengan apa yang dia kerjakan. Karena semua katanya. Jadi Tuhan mau kita mengalami ketuhanan daripada Yesus Kristus itu secara real dalam hidup kita. Logis iya, tapi jangan lupa dia juga melampaui akal. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, banyak kesaksian yang mau saya saksikan tapi durasi. Anak saya yang pertama itu sebenarnya disuruh dokter untuk dibuang waktu itu. Karena istri saya itu begitu semangat untuk melayani Tuhan, pelayanan anak-anak, koreografi, lompat sana lompat sini. Namanya betul-betul gadis, gak punya pengalaman dong pernah hamil. Jadi dia gak tahu kalau dia sudah hamil, lompat sana semua makan, nenas, nunian, nambutan, nimun, semua dimakan. Saudara tahu, suatu waktu blooding, pendarahan yang serius. Dokter pribadinya bilang gini, Bu ini kita buang saja. Kenapa emang dok? Bloodingnya sudah parah. Kemungkinannya apa kalau dibiari? Ya tetap saja bayi, tapi kemungkinan besar itu cacat. Bisa ini bagian inilah yang kurang, bagian apa. Logisnya itu loh, itu kan pelajaran medis, kita nggak sangkal itu. Tapi saya juga nggak menyangkal Tuhan saya, kalau dia mau buat yang baik, jadilah itu. Jadi kami rapat waktu itu tanpa pembukaan, tanpa moderator. Kami berdua, nggak ada breaknya, nggak ada coffee time. Rapat, nggak diawali dengan apa-apa. Gimana? Ya istri saya biasa, dia hormat kepada suami, saya bilang, udahlah kalau itu dari Tuhan jadilah. Kalau nggak dari Tuhan biar aja jatuh. Ya udah itu aja prinsipnya. Oke kita jalan. Tiba waktunya 9 bulan katanya kan, 9 bulan ibu mengandung, 9 bulan. Pergilah ke bidan. Saudara tahu saya paling takut darah. Jadi saya nggak pengen melihat persalinan istri saya. Saya takut darah. Tapi warna merah nggak takut saya. Jadi kalian yang pakai baju merah, dress merah nggak takut saya. Darah yang saya takut. Saya coba hindari, saya beres-beres di rumah berharap-harap di sana sudah lahiran. Saya telepon adik saya, udah lahiran ya kakakmu? Belum, sinilah bang. Udah menjerit-jerit dia. Oh iya. Saya bayangkan dia menjerit dengan wajah seperti beruang. Oh ini bahaya. Sebentar lagi pasti mencakar-cakar. Saya pergilah. Betul mencakar-cakar, dia saya yang dicakar. Ternyata Tuhan mau saya lihat semua prosesnya dan saya yang membantu. Karena bidannya, saudara tahu dia bilang ini nanti paling jam segini. Dia pergi jalan-jalan, shopping dia. Padahal kontraksi di luar daripada dugaan dia. Jadi gimana? Ada pembantunya, ayo. Aku gak ada kemampuan logis, tapi aku punya kemampuan teologis. Jadi dia narik dengan tangannya, aku tarik dengan imanku. Keluar. Jadi logis teologis berpadu, dahsyat. Kulihat dari ujung kaki sampai ujung rambut, karena aku ingat kata dokter, ini dokter kandungannya bisa jadi cacat. Saya lihat, walah, gak ada yang kurang. Putih, saya kan udah ganteng, lebih ganteng lagi dia. Lebih ganteng lagi dia. Saya pikir waktu itu mah, lihatlah kalau ini dibuang, orang ganteng begini dibuang, pembunuhan. Makanya ya nanti kalau sudah menikah bisa jadi gitu loh, lama atau 2 tahun nggak hamil-hamil, logisnya nggak hamil,
Tapi ingat secara teologis, yang tertutup pun kandungan bisa dibuka Tuhan. Gak perlu kau pergi ke Maerot, apa segala macam. Mempermalukan Tuhanmu. Jadi sampai sekarang masih sama. Hidup kita ini bukan hanya aspek rasional, tapi ada aspek melampaui rasional. Itulah pekerjaan Tuhan yang terus terjadi bagi orang-orang percaya. Amin. Mari tutup Alkitabnya, tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan bawalah anugerah, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, besok sampai Maranatha. Dia datang kali kedua menjemput kita orang percaya. Di dalam nama Yesus kami terima berkat ini, kami akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin.